Halo kocon desa, konco-konco Mbak Surip yang setia. Setia enggak nih? Setia dong ya. Kayak bodyguard yang satu ini setia banget padahal ya, baru kenal juga ya. Dia rela mempertaruhkan hidupnya demi melindungi teman barunya. Kok mau sih? Emangnya mereka ngapain aja tuh? Yuk dengerin cerita Mbak Surip, jangan di skip-skip ya. Michael Bates adalah bodyguard yang ingin pensiun dari kerjaannya karena dia nggak tenang dan selalu mimpi buruk. Belum yakin untuk benar-benar mengambil keputusan, dia pun berlibur supaya bisa menenangkan diri. Nah, pas lagi santai-santai di pantai, ada cewek seksi yang malah mengganggunya. Cewek itu bernama Sonia dan dia maksa agar Michael ikut bersamanya untuk menolong suaminya, seorang pembunuh bayaran bernama Darius yang diculik oleh mafia. Saat itu Sonia dalam keadaan baku tembak. Waduh, ini mau liburan kok malah harus kejar-kejaran sama mafia ya, kasihan banget ini. Saat terdesak, mereka nyebur ke dalam laut daripada dikeroyok dan ditembak mati ya kan. Nah, Sonia ini drama banget. Dia ceritain panjang lebar dan detail banget ke Michael bahwa ia dan Darius lagi berbulan madu dan lagi mesra-mesranya. Pokoknya mbaknya saru banget deh, bahkan ngomong keras-keras di depan umum juga dia nggak malu. Sementara itu di kota Zagreb, Kroasia, ada kawanan penjahat yang berencana untuk menghancurkan jaringan listrik dan infrastruktur Eropa. Kelompok ini dipimpin oleh Aristotle. Karena terjadi kekacauan dan kebakaran hingga memakan banyak korban, maka pihak kepolisian berusaha menangkap biang kerok penyebab kejadian ini. Seorang agen Interpol bernama Bobby ditugaskan untuk menyelesaikan kasus ini. Kembali ke Italia, Michael dan Sonia udah berada di lokasi di mana Darius disekap. Sonia mencoba mengalihkan perhatian para penjahat dengan membuka kemejanya sehingga ia tampak seksi sekali. Sedangkan Michael menyusup masuk dan membuka pintu gerbangnya. Saat ia menghampiri Sonia, semua penjahat udah digorok mati berdarah-darah. Kejam ternyata cewek ini, gila juga ya. Michael ngotot supaya mereka nggak melakukan kekerasan karena dia pengen cuti dari aksi-aksi mengerikan itu. Tapi dia malah semakin terseret dalam kasus ini. Saat berhasil masuk ke gudang dan menembaki para penjahat, Sonia pun bertemu dengan suami tercintanya yang juga sudah melakukan perlawanan. Adegannya dramatis banget, lengkap dengan lagunya yang membangun mood. Memang lebay bener nih ya. Pas ada satu penjahat yang bangun lagi dan mau menyerangnya, Michael semprotin pepper spray dong. Tentu saja Darius ngakak dan ngejek-ngejek dia. Michael tentu saja kesel, udah dibantuin malah ngejek. Belum kelar si Darius sok keren, datang mobil yang kemudian mengangkut mereka. Ternyata itu adalah Bobby, si agen Interpol yang kesel karena informannya bernama Carlo dibunuh oleh mereka. Akhirnya Bobby pun menerima bantuan mereka untuk bisa menemukan titik koordinat rencana ledakan dengan imbalan uang yang sangat banyak. Kalau misi gagal tentu saja mereka dihabisi. Misi mereka pun dimulai. Darius dan Sonia ngomong melulu bikin Michael pusing. Malah Darius dan Sonia seneng-seneng nonton opera dong. Kok ya sempet-sempetnya. Bahkan mereka pakai uang bayaran seenaknya aja. Michael makin kesel dong. Apes banget nih orang. Selanjutnya Sonia dan Michael pergi ke klub untuk menemui Vladimir, rekan Carlo. Vladimir memiliki titik koordinat yang mereka butuhkan. Namun Vladimir curiga sama Sonia. Dia nggak percaya nih kalau Sonia beneran pacarnya Carlo. Karena biasanya pacar Carlo itu muda-muda. Nah, karena itu pasukan Vladimir menyerang. Kacau lah semuanya, mereka pun saling tembak. Untungnya bisa segera melarikan diri dan berhasil membawa koper yang berisi koordinat. Saat itu Michael jatuh dan ngapung di air. Sonia udah nangis-nangis karena berpikir Michael mati. Ternyata masih hidup. Namanya juga komedi ya. Bobby dimarah-marahin tuh sama atasannya karena dia melanggar protokol. Seharusnya nggak boleh tuh polisi minta bantuan sama penjahat. Tapi Bobby bilang tujuannya yang penting cepet bisa menangkap penjahatnya. Karena waktunya udah mepet banget sama ancaman ledakan. Di Athena, Aristotle marah-marah karena mengetahui ada penyusup yang berusaha mengacaukan agendanya.
Dia meminta pasukannya untuk segera mencari orang-orang itu. Wah, semakin terjepit nih ya posisinya Michael, Darius, sama Sonia. Udah diancam polisi, dikejar-kejar penjahat pula. Saat mereka tengah mengincar si dedengkot penjahat, si bodyguardnya nyadar bahwa ada yang memata-matai dari sisi atas gedung. Mereka pun dikejar. Pasukan penjahat benar-benar sangar dan berusaha banget untuk merebut koper. Di tengah situasi genting itu, Michael malah tertidur lur. Ya ampun, ternyata dia dikasih minuman penenang oleh Sonia. Darius cekatan banget, kompak dengan Sonia yang memang nekat. Mereka pun berhasil mengalahkan kawanan penjahat. Meskipun aksi mereka menyebabkan kekacauan sampai ada mobil angkutan yang guling-guling segala. Yang penting bisa selamat deh ya. Pas bangun, Michael semakin kesel karena keadaannya sudah semakin mengancam. Akhirnya dia ngajak Darius dan Sonia untuk meminta bantuan ke ayahnya. Sampai di rumah ayahnya, Darius dan Sonia dikagetkan dengan kenyataan bahwa sang ayah adalah ayah tiri yang merupakan bodyguard terbaik dan legendaris. Di sana juga Sonia jadi tahu bahwa Michael adalah anak yang baik, berhati lembut, dan memiliki pengalaman psikologis yang amat mendalam akibat kematian ibunya. Sonia pun menghiburnya dan menyatakan kepeduliannya, tentu saja dengan cara yang lebih dan centil banget. Desa cewek gokil. Sang ayah menyiapkan segala keperluan hingga menyediakan rumah aman dan meminjamkan mobil kesayangannya yang super keren. Michael seneng banget dong, setidaknya berkurang deh penderitaannya. Aduh mas, jangan malas tenan. Mereka bertiga pun segera pergi dengan si mobil keren. Baru aja menepi dan istirahat sebentar, udah dipanah bius sama penjahat-penjahat. Mereka pun dibawa ke hadapan Aristotle. Disitulah Aristotle dan Sonia malah bernostalgia. Ternyata mereka pernah menjalin hubungan romantis saat di Monaco dulu. Mereka bertemu di kasino menjalin hubungan dan tiba-tiba Sonia menghilang karena tercebur dan hilang di laut. Sejak itu mereka tidak pernah bertemu lagi. Walah, kisah cintanya kok tragis. Selanjutnya Michael dan Darius dikurung, sedangkan Sonia sibuk berduaan sama Aristotle. Ketika Michael dan Darius berhasil melepaskan diri, Sonia malah nggak mau ikut. Dia bilang pilih hidup sama Aristotle aja, udah ganteng kayak raya lagi kan ya. Darius pun pergi dengan patah hati. Darius sudah pergi, Michael pun memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya. Tapi sampai di sana sang ayah malah marah-marah sama dia karena ternyata Aristotle adalah bos dari ayahnya. Dia pun membuat kesepakatan dengan Dewan Peninjau agar izin kerja Michael dicabut. Waduh, kok tega banget ini ya. Karena kesel, Michael pun membakar mobil keren milik ayahnya. Michael kembali menemui Darius dan sedih-sedihan berdua. Tiba-tiba ada telepon dari Sonia yang menjelaskan bahwa dia hanya berpura-pura. Ini semua sandiwara agar memudahkan misi mereka untuk menangkap Aristotle. Darius seneng dong ya, langsung berubah ekspresi mukanya yang tadi kusut banget kayak keset lecek yang diinjek-injek. Sekarang udah bahagia berbinar-binar. Darius dan Michael pun segera keluar dari kafe. Udah dikejar-kejar penjahat aja tuh. Mereka kebut-kebutan tembak-tembakan sampai Michael si baper pun ngambek-ngambek lagi sama Darius. Pas lagi ngambek malah dia ditabrak sampai mental ke laut. Wele mas, makanya jangan ngomel dan ngambek terus. Untung aja Darius langsung nembak dua penjahat dari belakang. Darius pun memberikan semangat kepada Michael yang merasa udah gak punya harapan karena ia udah putus hubungan dengan ayah tirinya. Ditambah lagi izinnya pun dicabut. Darius bilang, apa sih gunanya izin itu? Tujuanmu jadi bodyguard kan? Untuk melindungi orang? Nah, sekarang ini saatnya kamu melindungi orang di seluruh Eropa dari ledakan yang sangat mengerikan. Bener juga ya, akhirnya Michael semangat kembali. Lagi semangat-semangatnya, tiba-tiba mereka didatengin polisi dan dibawa paksa ke markas Interpol. Di sana mereka bertemu bosnya Bobby dan ditugaskan untuk menyelesaikan misi mereka. Michael dan Darius menyelinap masuk ke kapal Aristotle, di mana Sonia udah diikat karena Aristotle kesel Sonia menipunya. Michael melawan bodyguard yang dia idolain banget, susah payah karena itu orang memang jagoan banget. Sementara Darius melawan pembunuh bayaran yang dia kagumi juga.
Meskipun pembunuh bayarannya kejam banget, tapi demi Sonia dia pasti lawan sampai titik darah penghabisan. Wah, ini dia pembunuh bayaran pun bisa jadi pahlawan ya kalau urusannya sama cinta. Ini mah bucin lah ya. Sonia berupaya melepaskan ikatannya dan melakukan perlawanan ke anak buahnya Aristotle. Kapal itu bentuknya udah nggak karuan, ancur-ancuran karena benar-benar berantem seru dengan berbagai macam senjata demi membela diri masing-masing. Aristotle juga sudah ditembak mati sama Darius. Di sana ternyata ada ayah Michael yang sedang bertugas melayani Aristotle. Dia berusaha melawan Michael dan tentu saja Michael nggak ada ampun lalu menusuknya hingga sekarat. Ia memberitahu Michael bahwa virus sedang diunggah dan segera meledakkan seluruh Eropa. Tapi kalau Michael memberhentikan proses unggah, maka kapal ini yang bakalan meledak. Nah, mau menyelamatkan diri sendiri apa seluruh Eropa nih? Michael sempat galau, ya iyalah ya, pastilah galau. Tapi dia memutuskan untuk tetap mematikan proses unggah virus dan segera mengajak Sonia serta Darius untuk lari dari kapal itu. Dan kapal pun meledak. Mereka bertiga nyebur laut dan untung bisa selamat. Sementara itu di daratan udah banyak polisi dan Bobby pun menghampiri. Dia minta Michael untuk tanda tangan di sebuah kertas. Michael seneng, dia kira itu surat izin dinasnya yang kembali aktif. Ternyata itu surat persetujuan adopsi ya. Siapa yang diadopsi? Ternyata Michael diadopsi sama Sonia untuk jadi anaknya. Yang ada Darius dan Michael terkaget-kaget dong. Emang gili bener nih ya cewek. Dan ceritanya pun berakhir. Nah, seru dan kocak banget kan lur ya ceritanya. Ada-ada aja tuh tingkah para penjahat. Bikin ngakak dan terhibur. Tapi Mbak Suri belajar nih dari film ini bahwa ketika kita melakukan hal yang kita suka dan itu bertujuan baik, maka lakukanlah dengan ikhlas sesuai dengan tujuan yang mulia. Karena yang terpenting adalah sikap baik kita, bukannya hal-hal mewah dan pengakuan keren dari orang lain. Seperti Michael yang akhirnya lebih memilih untuk mengawal serta menolong demi keselamatan banyak orang. Bukan sekedar mikirin penghargaan dan kebanggaan sebagai bodyguard berprestasi. Keren kan? Nah, kanca-kanca desa harus gitu juga ya. Oke deh kalau gitu, sampai ketemu di video selanjutnya lur. Matur nuwun nggih.